Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan yang sedang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan. Bertemu lagi dengan saya pada pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke materi menggambar grafik fungsi kuadrat, kita review atau ulas sedikit materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri dan bagaimana penjelasan singkat tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, kita ingat bagaimana bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a ini nilai a tidak sama dengan 0. A dan B ini merupakan koefisien daripada X, dan C ini merupakan konstanta. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga telah membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat yaitu berupa kurva yang berbentuk parabola. Nah, ada dua kemungkinan bentuk kurva parabolanya, yaitu yang pertama, jika nilai A-nya, yang ini nilai A, lebih dari 0, yang berarti nilai A-nya nanti akan positif kemungkinannya. Nah, nanti kurva grafiknya akan membentuk parabola yang melengkung ke atas atau kurvanya menghadap ke atas. Kemudian yang kedua, jika nilai A-nya kurang dari 0, yang berarti nilai A-nya negatif, maka bentuk kurva parabolanya akan kebalikannya, yaitu menghadap ke bawah atau melengkung ke bawah. Nah, kita ingat garis tengah ini kita sebut dengan apa? Ya, sumbu simetri. Sebut dengan X, ini sumbu simetri ya. Kemudian dua titik ini kita sebut dengan titik potong dari sumbu X, karena dia memotong sumbu X. Kemudian yang ini, titik ini kita sebut dengan titik potong daripada sumbu Y, karena dia memotong sumbu Y. Kemudian yang di titik puncak ini kita sebut dengan titik puncak, karena dia berada di puncak. Oke. Nah, itu tadi review sekilas tentang materi pada pertemuan kita selanjutnya, yang nanti mungkin bisa berguna untuk kita belajar tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, setelah kita membahas tentang atau mengingat-ingat materi pada pertemuan sebelumnya, kita lanjutkan pada materi pada hari ini, yaitu tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui atau harus kita lakukan supaya nanti kita bisa menggambar grafiknya. Langkah pertama yaitu yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu mencari titik potong dengan sumbu X. Nah, diingat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong dengan sumbu X-nya. Nah, untuk titik potong dengan sumbu X ini tidak semua fungsi kuadrat dia memotong sumbu X. Jadi ada beberapa fungsi kuadrat yang memang dia tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Nah, untuk mencari titik potong dengan sumbu X ini berarti nilai Y-nya adalah sama dengan 0. Ya. Nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi, kita tahu bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan tadi ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini kan sama dengan y sama dengan ax kuadrat
plus bx plus c, kan? Nah, ini nilai y-nya ini ketika kita akan mencari titik potong dengan sumbu x, y-nya ini kita misalkan dengan 0. Jadi kita 0 sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita akan mencari faktorisasi dari bentuk ini. Kita akan mencari faktor-faktornya dari bentuk fungsi kuadratnya. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, tidak semua fungsi kuadrat yaitu dia memotong atau mempunyai titik potong dengan sumbu x. Ada beberapa fungsi kuadrat yang dia memang tidak mempunyai titik potong dengan sumbu x. Ada 3 kemungkinan yang harus kita ketahui, atau bisa nanti dia menjadi cara cepat untuk kita mengetahui apakah fungsi kuadrat itu dia memotong sumbu x atau tidak. Yang ketiga, jika nilai d-nya atau nilai diskriminannya dia lebih dari 0, maka fungsi kuadratnya dia akan punya 2 titik pot atau titik potong dengan sumbu x. Ingat, jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka fungsi kuadrat tersebut mempunyai 2 titik potong dengan sumbu x, yang artinya fungsi kuadrat tersebut mempunyai 2 faktorisasi, ya, mempunyai 2 faktorisasi. Yang berarti nilai x1-nya tidak sama dengan nilai x2. Berarti kan punya 2 nilai. X1 tidak sama dengan X2. Jadi nanti titik koordinatnya yaitu X1, 0 dan X2, 0. Ini titik koordinatnya. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika nilai D-nya sama dengan 0, nilai diskriminannya sama dengan 0, maka fungsi kuadrat tersebut hanya punya 1 titik potong dengan sumbu x. Kenapa? Karena jika nilai D-nya diskriminannya sama dengan 0, maka dia mempunyai nilai x1 dan x2 yaitu sama, atau nilai x1 sama dengan x2. Maka hanya ditulis salah satu saja karena sama. Jadi hanya mempunyai 1 titik potong dengan sumbu x. Jadi nanti titik koordinatnya bisa ditulis x, 0. Kemudian yang ketiga, jika nilai D-nya kurang dari 0, yang berarti nilai diskriminannya negatif, maka dia tidak akan atau tidak punya titik potong dengan sumbu x. Kenapa? Karena jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka dia bentuk fungsi kuadratnya itu tidak mempunyai akar-akar faktorisasinya. Jadi dia tidak mempunyai titik potong terhadap sumbu x. Lanjutkan langkah yang kedua untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu dengan mencari titik potong dengan sumbu y. Tadi kan mencari titik potong dengan sumbu x. Nah, langkah yang kedua yaitu mencari titik potong dengan sumbu y. Nah, jika tadi untuk mencari titik potong dengan sumbu x, nilai y-nya yaitu kan sama dengan 0. Nah, sekarang untuk mencari titik potong dengan sumbu y, maka nilai x-nya yang sama dengan 0. Jadi nanti kan ada persamaan fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, nanti nilai x-nya ini kita ganti dengan 0. Nah, misalkan jadi nanti y sama dengan a, ini x-nya kita ganti 0, tambah b, x-nya kita ganti dengan 0, plus c. Menjadi nilai y-nya
Ini semua bilangan jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan 0. Jadi ini 0 tambah ini 0 berarti sama dengan tinggal C. Berarti nilai Y sama dengan C. Maka titik koordinatnya adalah, karena ini X nya sama dengan 0, jadi 0, Y nya yaitu C. Jadi titik koordinat potong terhadap sumbu Y yaitu 0, C. Kemudian langkah ketiga untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu dengan mencari persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetri. Kita ingat yang sumbu simetrinya itu yang bagaimana? Yang di tengah-tengah garis tadi ya. Yang yang di ada grafik pelengkung terus di tengah-tengahnya. Nah, ini namanya sumbu simetri. Untuk mencari persamaan sumbu simetri, kita menggunakan rumus X sama dengan min B per 2 dikali dengan A. Nah, ini. Jadi untuk mencari persamaan sumbu simetrinya, kita menggunakan rumus X sama dengan B, nilai B nya ini dibagi dengan 2 dikali A, nilai A nya ini. Langkah terakhir untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu dengan mencari titik puncak atau titik ekstrim. Titik puncak atau titik ekstrim. Masih ingat titik puncak itu yang bagaimana? Titik puncak itu ketika ada grafik, kurva grafik, nah yang di tengah atas, yang di tengah bawah ini namanya titik puncak. Kalau grafiknya, kurva grafiknya menghadap ke bawah dengan lengkungnya ini di atas, berarti titik puncaknya dia Y-nya maksimum. Kalau kurvanya menghadap ke atas dan lengkungannya ini di bawah, berarti dia titik puncaknya Y-nya minimum. Oke. Untuk mencari titik puncak atau titik ekstrim, kita misalkan kita mempunyai titik koordinatnya kita misalkan dengan sini ada XP, kita misalkan XP, YP. Nah, untuk XP nya sendiri ini merupakan persamaan dari sumbu simetri yang telah kita cari di langkah sebelumnya, yaitu dengan cara min 2 per 2 dikali A. Ini harusnya min P per 2A. Ini yang XP nya ya, sumbu simetrinya. Kemudian yang YP nya kita menggunakan rumus diskriminan dibagi dengan min 4 dikali A. Nah, ini yang perlu diingat. Ketika mencari titik puncak, kita akan menggunakan rumus ini. Jadi kita misalkan dengan XP, YP, dengan XP nya sendiri yaitu persamaan sumbu simetrinya. Kemudian yang YP nya kita peroleh dari nilai diskriminan, kita bagi dengan min 4 dikali nilai A. Nah, supaya lebih memahami materi menggambar grafik fungsi kuadrat, kita perhatikan contoh berikut ini. Misalkan di sini saya mempunyai nilai Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, bagaimana untuk menggambar grafik dari nilai fungsi kuadrat tersebut? Kita memakai langkah-langkah, ada 4 langkah yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, tadi kan kita sudah mereview ya materi sebelumnya. Kita singgung sedikit tentang bagaimana gambar dari grafik fungsi kuadrat itu. Apakah dia grafiknya parabolanya melengkung ke atas atau grafik parabolanya melengkung ke bawah. Nah, untuk mengetahui arah lengkungannya, kita bisa tahu dari nilai A-nya. Jika nilai A-nya ini
lebih dari 0, maka dia akan melengkung ke atas. Kalau nilai A-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan melengkung ke bawah. Nah, untuk yang contoh kasus ini, karena nilai A-nya yaitu 1, yang berarti nilai A-nya lebih dari 0, maka kurva grafiknya dia akan otomatis menghadap ke atas, akan melengkung ke atas. Ini kita akan menghitung terlebih dahulu nilai diskriminannya atau nilai D. Ingat rumus diskriminan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan cara rumus B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Nah, jadi nilainya B, yaitu di sini ada min 4. Terus min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya, nilai A-nya yaitu 1, nilai C-nya yaitu min 5. Nah, sama dengan ini min 4 dikuadratkan jadi 16 dikurangi 4 dikali 1 dikali min 5, yaitu berarti min 20. Karena ini min jadi plus. Jadi nilai D-nya yaitu 36. Nah, kita ketemu nilai D-nya yaitu 36. Ingat yang kita pelajari sebelumnya tentang memotong sumbu X, grafik memotong sumbu X. Jika nilai D-nya lebih dari 0, yang berarti positif, nah ini kan nilai D-nya 36, berarti lebih dari 0, maka ini fungsi kuadrat ini nanti grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kita buktikan benar apa enggak fungsi ini memotong di 2 titik. Caranya, ingat tadi langkah pertama yaitu dengan mencari titik potong terhadap sumbu X ya. Nah, untuk mencari titik potong dengan sumbu X, ingat kita akan merubah nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi ini persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X dikurangi 5, ini nilai Y-nya sama dengan 0. Dia akan menjadi X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan untuk mencari akar-akar persamaannya. Sehingga kita peroleh di sini, kita faktorisasikan, maka akan mendapatkan nilai X min 5, kemudian X plus 1. Nah, X min 5 sama dengan 0, maka ketemu nilai X-nya yaitu 5. Kemudian kita punya yang satu lagi, di sini ada X plus 1 sama dengan 0, maka kita mempunyai nilai X sama dengan min 1. Jadi kita punya dua nilai X, itu X1 dan X2 yang berbeda ya. Nilai X1 nya 5 dan nilai X2 nya yaitu min 1. Jadi terbukti bahwa fungsi kuadrat ini mempunyai dua titik potong terhadap sumbu X. Jadi ini dapat kita tuliskan titik koordinatnya. Ini X1 nya kita punya 5, berarti 5, karena Y nya 0 jadi kita tulis 0. Dan kan kita punya dua titik koordinat ya, dan yang satunya kita X2 nya ini punya min 1, berarti min 1, 0. Kita punya dua titik koordinat. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Langkah kedua, titik pot sumbu Y. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, kita akan menggantikan dengan nilai X sama dengan 0. Artinya sini kita tulis persamaannya yaitu X kuadrat min 4X min 5. Kita ganti nilai X-nya ini dengan nilai 0. Sehingga mendapatkan Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4
dikalikan X nya kita ganti 0 min 5, sehingga mendapatkan hasil ini berapapun dikali 0 maka hasilnya adalah 0. Jadi tinggal Y nya sama dengan min 5, sehingga kita punya titik koordinasinya, yaitu X nya 0, kita tulis 0, Y nya yaitu min 5, sehingga mendapatkan titik koordinat memotong sumbu Y yaitu 0, min 5. Nah, untuk langkah selanjutnya tadi masih ingat, yaitu dengan mencari persamaan sumbu simetrinya menggunakan rumus. Yang masih ingat rumus mencari persamaan sumbu simetri itu min B per 2 dikali dengan A. Nah, diingat ya, ini rumus mencari persamaan sumbu simetri, sehingga kita mendapatkan nilai B nya yaitu di sini ada min 4. Jadi kita tulis, jangan lupa ini negatifnya tetap ditulis. Nah, ini ditambahkan berhubung nilai B nya min 4, jadi tetap ditulis min 4. Kemudian kita bagi dengan 2 dikali nilai A nya, yaitu nilai A nya 1, sehingga mendapatkan nilai ini negatif dikalikan negatif maka positif. Di 4 kita bagi dengan 2 kali 1 2, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kita mempunyai persamaan sumbu simetrinya yaitu 2. Kemudian langkah yang terakhir, kita akan mencari titik puncak atau titik ekstrim. Nah, untuk mencari titik puncak atau titik ekstrim, kita mempunyai titik koordinat yaitu XP, YP. Nah, XP tadi kan sudah kita temukan ya jawabannya, yaitu kan sama dengan nilai persamaan sumbu simetrinya, yaitu kita mendapatkan nilai 2. Jadi kita tulis di sini nilai XP-nya yaitu 2, nilai YP-nya yang belum diketahui kan. Nah, kita akan mencari nilai YP-nya dengan memakai rumus diskriminan per min 4 dikalikan dengan A. Jadi di sini sama dengan 2, diskriminannya kan tadi kita sudah cari juga kan, menghasilkan nilai 36. Jadi 36 dibagi dengan min 4 dikali dengan A. Nilai A nya yaitu 1. Nah, sama dengan 2,36 dibagi dengan min 4. Jadi min berapa? Min 9. Nah, sehingga kita mempunyai titik koordinasi dari titik puncak atau titik ekstrim yaitu 2, min 9. Nah, setelah kita melakukan beberapa langkah tadi kan kita mendapatkan beberapa titik koordinasi ya. Tadi ada titik koordinasi titik potong terhadap sumbu X, kita mendapatkan 2 titik koordinat. Yang pertama 5,0, yang kedua min 1,0. Kemudian ada titik potong terhadap sumbu Y, kita mempunyai titik koordinasi 0, min 5. Kemudian titik puncaknya kita mempunyai titik yaitu 2, min 9. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal menggambar grafiknya, karena kita di sini kan sudah tahu titik-titik koordinasinya. Jadi tinggal menggambar grafik fungsi kuadratnya. Ya, kita tulis dulu titik-titiknya. 5, min 1, min 2. Kita tulis titik-titiknya sesuai kebutuhan saja ya. Ini kan yang kita butuhkan nilai min 9 sama min 5. Jadi sini kita tulis min 5. Kemudian kita tulis min 9. Ini karena tempatnya terbatas, jadi kita tulis adanya ini saja. Kalau kalian menulis di buku, usahakan jarak antara titik 1 ini 1, 2, 3 ini jarak antar angkanya ini harus sama ya, karena ini keterbatasan tempat, jadi kita tulis sebisanya saja. Nah, udah kita tulis titik-titiknya, kita tinggal ini mencari posisi dari titik-titik koordinat ini.
kita punya titik yang pertama, yaitu 5,0. Di mana tempat titik 5,0? Nah, kita lihat nilai X-nya kan 5, nilai Y-nya 0, jadi posisinya ada di sini. X-nya 5, Y-nya 0. Jadi di sini titiknya, posisinya. Ini titik 5,0. Kemudian titik yang kedua, min 1,0. Kita lihat titik X-nya yaitu min 1, Y-nya adalah 0. Maka posisinya di mana? Di sini. X-nya min 1, Y-nya 0. Ini min 1,0. Kemudian titik yang ketiga yaitu 0,-5. X-nya 0, kemudian Y-nya min 5. X-nya 0, ini 0, Y-nya min 5. Jadi di sini. Ini titik 0,-5. Kemudian titik yang terakhir ada 2,-9. X-nya 2, di sini X-nya 2, Y-nya min 9 di sini. Jadi kita menghubungkan titik antara 2 dan min 9. Nah, ketemu di sini. Ini titik 2,-9. Nah, setelah ketemu titik-titik koordinasinya ini di garis ini, kemudian kita tinggal menarik garis saja. Sini kita tarik garis. Ini memotong sumbu Y. Kemudian ini titik puncaknya. Kemudian kita tarik ke atas memotong sumbu X. Nah, jadi grafik fungsi kuadrat melengkung ke atas. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, karena nilai A-nya lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya menghadap ke atas. Nah, ini nilai titik ini min 1,0, dia memotong sumbu X. Memotong kan, ini titiknya di sini memotong sumbu X. Dan ini titik 5,0, dia juga memotong sumbu X. Ini titik ini 0,-5, dia memotong sumbu Y. Kemudian di sini ada titik puncak atau titik ekstrim. Karena dia berada di bawah, yang berarti nilai negatif ya dia, maka nilai titik puncaknya yaitu Y-nya minimum. Dari penjelasan ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sini saya akan kasih beberapa soal, nanti tolong dikerjakan sebisanya ya. Nanti untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Ini saya hanya punya 2 soal, nanti kalian kerjakan. Ini perintahnya, gambarkan grafik fungsi kuadratnya. Fungsi kuadratnya f(x) yang pertama, nilai f(x) sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3. Kemudian yang kedua, nilai f(x) sama dengan x kuadrat min 5x plus 2. Nah, ini hanya ada 2 soal, nanti kalian kerjakan di buku masing-masing. Bila ada yang kurang paham bisa ditanyakan terkait dengan penjelasan yang tadi sudah saya paparkan. Kemudian nanti bila ada kurang paham mengenai soal ini bisa ditanyakan. Untuk pertemuan pada kali ini saya rasa sampai di sini saja ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, pelajari juga yang tadi telah kita ulas, kita pelajari di rumah, dipelajari ulang supaya semakin lancar dalam mengerjakan. Banyak-banyak berlatih mengerjakan soal matematika. Tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.